semuanya, apa kabar kalian? Sekarang kita akan belajar tentang teks prosedur. Namun sebelum kita belajar, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yuk kita mulai pembelajaran kita kali ini. Materi pembelajaran kita kali ini yaitu teks prosedur. Dengan tujuan pembelajaran kalian dapat 1. Mengidentifikasi teks prosedur, 2. Memahami struktur dan ciri kebahasaannya. Sebelum kita belajar teks prosedur, yuk tebak gambar-gambar berikut ini. Apakah ini? Yang ini? Kalau yang ini? Lalu yang ini apa? Ya, ini semua adalah makanan dan minuman instan. Tentu kalian pernah mengkonsumsi makanan dan minuman instan kan? Bagaimana kalian mengkonsumsinya? Yuk simak tayangan berikut. Saya akan membuat minuman energen sereal. Bahan dan alat yang diperlukan: 1 saset energen, air hangat secukupnya, gelas dan sendok. Cara membuatnya yaitu terlebih dahulu buka bungkusnya. Lalu masukkan ke dalam gelas. Kemudian tuangkan air hangat. Bila ingin lebih manis, bisa tambahkan gula sesuai selera. Selanjutnya, aduk hingga merata. Energen sereal siap diminum. Ternyata untuk mengkonsumsi makanan atau minuman instan perlu diolah terlebih dahulu, bukan langsung dikonsumsi. Bila dibuat menjadi teks, maka akan menjadi seperti berikut. Teks bacaan tadi termasuk jenis teks apa ya? Mari kita identifikasikan. Isi dari teks tadi yaitu pertama, judul atau tujuan, kedua, bahan dan alat, ketiga, cara membuat. Teks yang terdiri dari judul, bahan, serta cara membuat termasuk dalam ciri teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang memberitahukan tentang cara membuat atau menjalankan sesuatu, dan struktur teks prosedur terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama, judul atau tujuan adalah hal yang ingin dicapai. Kedua, bahan dan alat, sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Ketiga, langkah-langkah adalah cara-cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Jadi dalam teks prosedur, selain struktur ada juga ciri kebahasaan. Yang termasuk dalam ciri kebahasaan adalah 1. Kata benda, yaitu kata yang menunjukkan suatu benda dan segala yang dibendakan. 2. Kata kerja, yaitu kata yang menunjukkan suatu kegiatan atau melakukan sesuatu. 3. Kalimat perintah, yaitu kalimat yang
bertujuan agar orang lain melakukan sesuatu. 4. Kalimat saran, yaitu kalimat yang menyarankan agar sesuatu dilakukan oleh orang lain. Yang kelima, konjungsi urutan, yaitu kata yang menghubungkan dua buah klausa atau lebih yang menunjukkan urutan waktu kejadian. Sekarang mari kita telaah ciri kebahasaan teks prosedur. Apakah ada dalam teks membuat energen sereal? Ya, kata benda. Di situ ada energen, air panas, gula, dan sendok. Untuk kata kerjanya ada kata buka, masuk, tuang, aduk. Kalimat perintah ada kata buka bungkus energen, masukkan serbuk energen ke dalam gelas, tuangkan air hangat. Kalimat sarannya ada bila suka rasa manis bisa tambahkan gula sesuai selera. Untuk konjungsi urutan ada kata lalu, kemudian, dan selanjutnya. Untuk mengetahui pemahaman kalian tentang teks prosedur, carilah satu kawan untuk menjawab soal berdasarkan teks prosedur yang disediakan. Kemudian perhatikan dan bacalah teksnya, lalu jawablah pertanyaan dengan baik dan benar. Sekarang diskusikan jawaban pertanyaan di bawah ini dengan temanmu. 1. Apakah tujuan dari teks tersebut? 2. Bahan apa sajakah yang diperlukan? 3. Ada berapa langkah untuk membuatnya? Sebutkan. Setelah memahami struktur teks prosedur, kini baca, pahami, dan jawab pertanyaan dari teks prosedur berikut secara individu. Dari teks prosedur tadi, sebutkan kata atau kalimat yang termasuk dalam 1. Kata benda, kata kerja, kalimat perintah, kalimat saran, dan konjungsi urutan. Dari hasil kerja kalian itu membuktikan bahwa kalian telah memahami tentang teks prosedur, struktur, dan ciri kebahasaannya. Sekarang saatnya untuk penilaian atau asesmen. Buatlah satu teks prosedur dengan tema membuat sesuatu yang di dalamnya memuat struktur dan ciri kebahasaan teks prosedur. Kalian dapat membuatnya dalam bentuk teks, gambar, atau video. Lalu presentasikan hasil karyamu di muka kelas. Bila kalian kurang jelas atau mendapat kesulitan, bisa ajukan pertanyaan di kolom komentar atau bertanya pada guru kalian di sekolah. Pembelajaran kita kali ini, Ibu harapkan kalian bisa mempraktekannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Yuk, salam belajar. Sampai jumpa.